Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Di materi metodologi desain, kita akan membahas mengenai space planning. Ini di pertemuan terakhir ya, pertemuan sebelum UTS. Jadi mengenai em, Nah, ini mengenai tree method, kemudian matriks hubungan ruang, dan bubble diagram. Jadi nanti yang akan kita bahas di eh, materi ini tentang space planning adalah ketiga topik ini. Oke, jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa tree method itu adalah penjelasan konsep dari judul yang telah diambil. Jadi judul ini kaitannya baik di mata kuliah apa ya, Meddes, di mata kuliah Meddes atau perancangan di semester 1. Jadi konsep teman-teman sudah fix dulu, sudah tahu, eh, sudah detail dan sudah jelas untuk judulnya, baru kemudian dijabarkan dengan tree method gitu. Jadi penjelasan konsep dari judul yang diambil, yang bentuknya bagan, yang kemudian dijadikan acuan untuk pengembangan desain. Kemudian, ini langkah selanjutnya, tree method itu dikembangkan dengan menjelaskan secara menyeluruh mengenai konsep yang akan diaplikasikan ke dalam objek desain melalui konsep makro. Jadi dari judul, terus ke tree method, kemudian ke konsep makro. Kemudian setelah dari konsep makro ke konsep mikro. Konsep mikro ini pengembangan dari konsep makro yang menjelaskan secara detail tentang pemilihan material, warna, furniture, ukuran, dan lain sebagainya yang digunakan di ruangan atau di desain kalian sehingga sampai dengan efek psikologis yang ditimbulkan itu bisa tentatif ya. Jadi apa yang mau didetail itu sesuaikan dengan uh, judul dan konsep dari masing-masing desain. Satu orang dan lainnya itu pasti akan berbeda. Nah, ini contohnya yang sering saya contohkan ya. Ini saya mengambil dari tugas S1 dulu dari Bu Asrini Hadina Hasya. Jadi desain cottage. Dia membuat desain cottage dengan adat dari Sulawesi Tenggara, kemudian menggunakan langgam tradisional modern dan bernuansa romantis. Nah, di sini kemudian di breakdown lagi Sulawesi Tenggara dia mengambil part ada keris, seruling bambu, rotan, tenun Sulawesi Utara gitu. Nah, ini ditambahkan dengan gambar ya, image-image yang berkaitan. Lalu ada tradisional modern juga sama menggunakan bambu. Modernnya dari kaca dan metal, lalu ada nuansa atau konsepnya yaitu romantis, jadi penggunaan warnanya warna hangat. Nah, ini ditampilkan range warna yang akan diambil, lalu pendukungnya adalah wangi bunga gitu ya. Kaitannya di sini adalah dengan bunga-bunga yang berkarakter romantis seperti itu. Itu contoh pertama. Lalu contoh yang kedua ini masih sama dari tugas S1 dari Bu Astrini. Jadi di sini ada desain interior, judulnya ya, desain interior instalasi kebidanan dan penyakit kandungan Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih dengan penerapan healing environment. Nah, di sini konsepnya yang ditonjolkan adalah healing environment dan itu yang akan di breakdown. Jadi healing environment yang diambil, terus dari healing environment tuh terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada alam, ada bentuk, ada warna, ada aroma. Nah, ini
Itu tadi tergantung dari teman-teman konsepnya seperti apa, karena pasti akan berbeda satu sama lain. Kalau di sini healing environment ada alam, alam itu terbagi lagi, ada natural sound, ada vertical garden. Natural sound ini ada artificial waterfall, gitu ya. Terus kemudian dari bentuk, bentuk ini bentuk yang gimana yang diambil untuk mewujudkan healing environment yaitu dinamis. Jadi tidak kaku. Dinamis ini mengambil dari transformasi bunga lavender. Kemudian selanjutnya ada warna. Warna itu dia mengambil healing color. Healing color ini range-nya adalah ini dari warna tone warna yang soft ya, yang pastel seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah aroma. Aroma ini mengambil dari lavender aromaterapi seperti ini. Kaitannya juga sama, jadi maksudnya relate satu sama lain. Uh, dari sini ada transformasi bunga lavender, kemudian ada aroma bunga lavender, warnanya juga yang dipakai juga tidak jauh dari range bunga lavender ini. Ya, itu contoh dari tree method. Baik, kemudian kita lanjut ke space planning. Space planning tadi ada matrix dan bubble diagram. Space planning ini pada hakikatnya merupakan serangkaian langkah yang berurutan dengan mengumpulkan potongan-potongan informasi ke dalam rencana ruang akhir. Nah, ini yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan di perancangan juga ya, di desain interior 1, kita sifatnya hanya apa ya, ini sifatnya mengulang dan kembali mengingat gitu ya. Yang pertama matriks hubungan ruang. Matriks hubungan ruang ini bisa disebut juga dengan matriks adjacency atau matriks kedekatan. Matriks hubungan ruang ini adalah alat grafis yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara ruang-ruang berbeda dalam sebuah proyek. Merupakan langkah awal untuk menentukan layout atau tata letak antar ruang yang disesuaikan dengan fungsi ruang sehingga menghasilkan tata ruang yang optimal. Nah, ini sebelah kanan ini hanya contoh saja, bentuknya sama ya, semuanya seperti ini. Sebelah kiri ini adalah list ruangnya, dan yang sebelah kanan ini adalah matriks hubungan ruangnya yang nanti menjadi dasar dalam menyusun layout ruang. Oke. Kemudian ini logo dan simbol ini dan warna nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi sebelah kiri adalah list ruangnya, biasanya diletakkan berurutan gitu ya. Biasanya seperti itu. Kemudian sebelah kanan adalah matriks hubungan ruangnya. Nah, ini contohnya. Ini di cottage, contoh cottage juga yang tadi Sulawesi Tenggara itu. Jadi sebelah kiri adalah list ruang, yang sebelah kanan adalah matriks hubungan ruangnya. Kemudian jangan lupa diberikan keterangan gitu ya. Logo ini atau misalnya teman-teman pakai warna itu bebas, intinya harus ada keterangan dan penjelasannya gitu ya. Kalau ini kan harus ada ruangan dengan bulat penuh, kemudian bulat sebagian sebaiknya ada hubungan. Lalu yang kosong, bulat kosong ini adalah tidak ada hubungan. Oke, ini ada teras depan, kamar mandi, area ganti, area dapur, area tidur, area santai, area tamu, dan teras belakang. Nah, ini konsep ini yang menentukan adalah teman-teman sendiri. Jadi untuk saling keterkaitannya seperti apa. Gitu ya. Contohnya misalnya teras depan dan kamar mandi jelas tidak ada hubungan, makanya dia kosong, 0,0. Kemudian teras depan dan area ganti itu juga tidak ada hubungan seperti itu. Tapi misalnya teras depan dan area tamu jelas ada hubungan karena karena akses langsung gitu ya. Seperti itu. Contoh berikutnya, nah ini sama, jadi di contoh di apa tadi kebidanan ya. Di kebidanan di sini
Nah, ini ya, desain interior instalasi kebidanan dan penyakit kandungan. Ini space matriksnya. Ini ada sebelah kiri uh, list ruang, kemudian sebelah kanan ini ada matriks hubungannya. Terlihat di sini di lantai 1 ada lobby, ruang rekam medis, ruang racik obat, poli obgyn, poli anak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada keterangan warna coklat itu berhubungan, warna hijau itu sebaiknya berhubungan, warna kuning tidak berhubungan. Nah, kemudian ini nanti diisi sesuai dengan keterkaitannya. Misalnya lobby dengan rekam medis itu berhubungan karena harus pasien bisa langsung akses setelah mendaftar, kemudian ke rekam medis. Lobby ke racik obat itu juga karena biasanya lobby sebagai area ruang tunggu. Terus lobby ke poli obgyn saling berhubungan. Nah, ini yang bisa menentukan adalah teman-teman sendiri karena yang mendesain, yang mengkonsep adalah teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini bubble diagram selanjutnya. Jadi setelah matriks diagram, kita ke bubble diagram yang saling masih relate gitu ya. Di bubble diagram ini adalah gambar diagram yang dia digambar dengan tangan atau digital oleh arsitek atau desainer interior untuk digunakan dalam perencanaan dan pengorganisasian ruang pada tahap awal proses desain. Gitu. Jadi matriks dan bubble diagram ini sama-sama di awal untuk menentukan ruangan dan keterkaitan ruangan satu sama lain. Bagian ini berisi informasi yang memberitahu mengenai ruang-ruang bangunan, fungsinya, hubungan, dan pola sirkulasi. Dari gambar tersebut kita dapat membedakan zoning area serta akses pengguna. Ya, ini contoh aja berupa sketsa, bisa diwarna atau hanya sekedar diberi keterangan saja, itu nggak apa-apa, terserah. Intinya menyesuaikan dengan konsep desain teman-teman. Bubble diagram ini menggambarkan program dalam bentuk lingkaran, ya, lingkaran dan oval yang ditunjukkan dalam format denah lantai. Nah, jadi bubble diagram ini apa ya? Relate dengan apa? Berhubungan dengan nanti pola lantai kita, denah lantai kita seperti apa, gitu. Setiap lingkaran gelembung ini mewakili ruang yang diperlukan untuk melakukan satu fungsi. Oke, kita langsung ke contoh aja. Ini masih bagian dari cottage. Tadi cottage Sulawesi Tenggara. Jadi dibedakan beberapa bagian fungsi ruang dan dibagi menjadi area privat dan area private dan area semi private atau semi public gitu ya. Semi public ini maksudnya yang bisa diakses misal seperti cleaning service atau OB gitu atau room service. Nah, ini teras depan dan area tamu adalah area semi private atau semi public. Kemudian yang area orange ini adalah area private yang diakses oleh pengguna, yaitu tamu yang menginap. Gitu. Kemudian ini juga mempengaruhi ya besar kecilnya. Jadi ini yang paling bisa dilihat paling besar adalah area tidur. Itu adalah area yang memiliki cakupan area lantai yang cukup besar gitu. Setelah area tidur, kemudian ada area dapur, disusul teras belakang, lalu kamar mandi, area ganti, dan area santai. Ini kurang lebih sama ya ukurannya, dan yang terakhir adalah teras depan dan area tamu gitu. Oke, nah contoh berikutnya ini sama tadi di rumah sakit juga contohnya. Ini di area lantai 1. Nah, ini malah ada area publik, semi private atau semi public dan area private.
Ada juga akses karyawan dan akses pengunjung. Kalau untuk kaitannya dengan cottage, bisa dengan akses uh, tamu, tamu atau tamu penginap atau pengguna, dan akses cleaning service atau room service atau OB gitu. Nah, ini kemudian dibagi seperti ini. Idealnya kalau kaitannya sama perancangan kan teman-teman sudah dapat dana assisting. Nah, bubble diagramnya disesuaikan dengan lokasi kira-kira nanti uh, di mana tempat-tempatnya gitu. Jadi misalnya ini ya entrance. Nah, posisi pintu masuk di dana assisting nanti perkiraan tuh di sini gitu. Jadi entrance itu di sini, kemudian lobby di tengah, lalu poli-poli ini tersebar gitu ya. Nah, ini sebisa mungkin menyesuaikan denah. Jadi teman-teman bisa tahu, bisa ada gambaran kira-kira nanti denahnya seperti apa. Lalu, nah ini blok diagram ini sebenarnya seringnya itu digunakan oleh teman-teman arsitek. Gitu. Ini saya menambahkan sebagai wawasan apa ya, info tambahan teman-teman, info tambahan untuk teman-teman uh, karena bisa apa ya, bisa untuk buat gambaran nanti di denahnya seperti apa. Nah, ini blok diagram. Blok diagram ini adalah diagram suatu sistem pada bagian-bagian pokok atau fungsinya diwakili oleh blok-blok yang dihubungkan oleh garis-garis yang menunjukkan hubungan antar blok-blok tersebut. Ditempatkan di bagian dalam dari ruang yang tersedia gitu ya. Jadi, nah ini. Jadi, kalau bisa lihat di sebelah kanan ini seperti bubble diagram, tapi sudah lebih terorganisir gitu ya. Masih ada tanda-tanda panah, masih ada akses apa ya, jalur sirkulasi dan lain sebagainya, tanda sirkulasi dan lain sebagainya. Tapi sudah lebih terorganisir seperti di gambaran denah gitu. Nah, strukturnya ini memberikan gambaran umum tentang komponen sistem utama, beserta proses utama dan elemen kerja penting. Sebenarnya teman-teman itu stop stop sampai di bubble diagram. Tapi blok diagram ini fungsinya untuk membantu apa ya, membantu mengarahkan nantinya denah itu gambarannya seperti apa gitu. Tapi stepnya di perancangan nanti hanya sampai di bubble diagram, tidak perlu sampai ke blok diagram gitu. Jadi blok diagram ini untuk wawasan teman-teman aja gitu. Nah, ini merupakan dasar pembagian kelompok ruang yang dapat dikembangkan atas dasar yang pertama, kesamaan fungsi ruang. Jadi ada ruang publik atau private atau kegiatan yang sama. Kemudian kesamaan sifat ruang akibat kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Apakah itu dinamis atau statis, bising atau tenang, bersih atau kotor, terbuka atau tertutup, dan sejenisnya. Dan kesamaan hierarki ruang yang berkaitan dengan status sosial penggunanya. Nah ini biar ada gambaran. Jadi tadi kan teman-teman bikin bubble diagram. Bubble diagram dibagi menjadi contohnya ini ada reception, terus main dining, restroom, bar, private dining dan lain sebagainya. Kitchen yang paling besar gitu ya. Kemudian dari bubble diagram ini jika dibuat ke block plan-nya seperti ini. Nah, kurang lebih sebenarnya sama kan. Jadi ini area waiting, ruang tunggu, sama di sini
kemudian main dining itu di tengah ya, kemudian ada restroom ini terbagi di sini menjadi 3. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Kitchen ini kan space-nya besar. Nah, di sini di block plan ini lebih detail lagi, tapi sebenarnya cakupannya sama. Jadi area kitchen itu besar di sini, tapi terbagi ada staff, ada office, ada storage dan lain sebagainya. Gitu. Contoh yang pertama, kemudian ini contoh yang kedua. Nah, di bubble diagram ini contohnya ya, ada staff lounge, terus office, kemudian area komputer. Nah, ini kan kita masih apa ya, mengira-ngira besaran dan cakupannya seperti ini. Dan alurnya, hubungan ruangnya seperti ini. Kemudian di block plan itu lebih detail lagi, dibagi-bagi, belum ada ukuran, belum ada besarannya seberapa besar, tapi eh, perkiraannya lebih detail lagi gitu ya. Jadi staff lounge uh, seperti ini, kemudian ada office, masuk office itu bagian besar dari ini. Ya bisa dilihat ya, ada restroom, ada men's room, ada women's room. Nah, jadi uh, bubble diagram itu membantu untuk uh, pada saat di denah nanti, di denah existing nanti membantu mendetailkan seberapa besar dan seberapa detail untuk pembagian ruangannya. Oke, supaya lebih jelas, ini ada contoh kasus. Nah, ini jadi ada rumah, jadi small house, rumah kecil gitu ya. Jadi aktivitasnya ada makan, ada tidur, ada bekerja, ada ruangan rooftop gitu, ada rainwater rainwater harvesting dan lain sebagainya. Kemudian dari aktivitas ini didetailkan lagi kebutuhan ruangnya di diagram ini, di tabel ini. Jadi misalnya kitchen ini harus dengan view luar gitu. Sudah termasuk ada sink, stove, oven, working counter, cabinet, drawers, kulkas dan sebagainya. Kemudian area makan ini terdiri dari 2 orang di kesehariannya, tapi bisa mengakomodasi untuk 6 orang. Jadi didetailkan gitu ya. Kemudian living room, bedroom, bathroom dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat lagi nanti, bisa dipahami lagi, bisa dibaca lagi. Nah, ini lebih detail ya. Jadi contohnya, nah ini tempat tidur untuk couple, tapi dia mau dengan uh, ada view backyard dan sinar mataharinya masuk gitu. Berarti bisa digambarkan bahwa ada bukaannya lebar gitu ya. Nah, detail-detail seperti itu di sini dinarasikan. Oke, setelah tadi detailnya, lalu masuk ke matrix diagramnya. Tadi ya ada ruangannya, ini list ruangannya, kemudian ini list matrix diagramnya. Nah, desirable ini dibutuhkan dan ini semi apa ya? Bisa iya dan bisa tidak gitu ya. Semi desirable, kemudian yang undesirable ini tidak dibutuhkan. Tuh. Misalnya tadi entry foyer ke living room itu jelas harus ada. Kemudian entry foyer ke dining room. Nah, itu tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian entry foyer ke bedroom, oh tidak dibutuhkan gitu. Nah, itu teman-teman yang menentukan. Kemudian setelah matrix diagram, kita ke bubble diagramnya. Nah, bubble diagram itu isinya dari list ruang ini. Jadi list ruang ini, dan kalau di sini di matrix diagram ini kita belum bisa tahu besaran ruangannya ya, perkiraannya. Nah, di bubble diagram ini kita mulai memperkirakan ruangan mana yang paling besar cakupannya.
Kalau di sini ada living room, gitu ya, ruang tamu yang cukup besar. Kemudian besar kedua adalah kitchen. Jadi dua ruang ini adalah ruang yang uh, apa ya aktivitasnya yang cukup banyak gitu ya. Nah ini ada keterangan desirable dan undesirable. Jadi entry foyer ke living room itu desirable, kemudian dining bisa akses juga ke living room, porch itu juga ke living room bisa, tapi living room ke storage itu bisa iya dan bisa tidak gitu ya, undesirable. Living room ke kitchen juga sama, kurang lebih seperti itu. Oke, nah setelah itu ini bubble diagram itu bisa apa ya? Bisa teman-teman sketsa gitu ya untuk menentukan block plan-nya atau nanti di denahnya seperti apa di denah layout denah teman-teman gitu. Jadi gampangnya itu tadi yang sudah kalian bikin, kalian pengkodean gitu ya mungkin dengan huruf awalnya gitu. Nah, terus kalian bikin bubble-bubble seperti ini, diutak-atik gitu ya, sampai menemukan sirkulasi yang nyaman, sirkulasi yang paling efektif. Nah, dari bubble-bubble ini kemudian di eh, dimampatkan menjadi block plan ini, ya. Nah, jadi lebih lebih sistematis lagi, lebih kemudian lebih tergambar. Nah, ini kemudian akhirnya menjadi denah, ya. Tapi belum ada nih ruang besaran-besarannya, nggak apa-apa. Jadi kita masih memperkirakan aja di situ. Nah, kemudian setelah akhirnya ketahuan dari bubble itu, kemudian dari block plan, akhirnya denahnya seperti ini. Ini area tidurnya cukup besar, kemudian living roomnya besar juga, dining roomnya, nah ini kitchen, laundry, dan lain sebagainya. Dan ini sketsa-sketsa gitu ya, ini public zone, ini work zone, ini private zone. Nah ini sketsa tambahan aja. Nah ini untuk nanti marketnya gitu. Jadi berangkat dari kita mengklasifikasikan aktivitasnya, kemudian kebutuhannya apa aja, lalu dari matriks kita bagi-bagi menjadi matriks diagram, lalu ke bubble diagram, lalu ke block plan, lalu ke denah, dan akhirnya menjadi market. Seperti itu. Ini masih kosongan karena ini apa ya? Memang fokusnya di arsitekturnya. Tapi kalau kita hubungannya adalah ke interior, jadi nanti pada step ini kita mulai membuat layout alternatif untuk furniture gitu ya. Sampai menemukan layout furniture yang pas, yang efektif, yang paling nyaman. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Semoga membantu ya tadi untuk penjelasan tambahan tentang block plan. Semoga tergambar, tapi misalnya ada yang masih dibingungkan, silahkan dipelajari lagi materinya atau ditanyakan ke dosen pembimbing masing-masing. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.